Salam jumpa pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada. Apa kabar? Senang sekali saya Monica Seipala dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Warna 30. Seperti biasa dalam 30 menit ke depan kita akan bersama membahas topik-topik yang hangat, menarik dan juga humanis dan tentunya informatif untuk kita semua. Dan pemirsa, tanggal 9 Desember 2024 ini diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA. Dan peringatan ini tentunya menambah komitmen atau semangat untuk memberantas korupsi di tanah air tercinta, tak terkecuali di Provinsi Maluku. Dan peran jaksa yang merupakan peran yang sangat sentral untuk memberantas korupsi, di mana berperan sebagai mengendalikan perkara pidana dari mulai tahap awal penyelidikan sampai eksekusinya nanti. Seperti apa langkah atau strategi mereka dalam menyambut HAKORDIA atau Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember ini? Kita akan segera mengetahui informasinya langsung dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, the one and only, ada Bapak Agus Sunanto Prasetyo, SHMH. Halo, salam jumpa, salam sehat Bapak, apa kabar? Baik. Apa kabar Bapak? Baik. Iya, baiknya harus tegas ya Pak ya. Oke, Pak, Bapak, ini tanggal 9 Desember kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Namun kita mau tahu dulu Bapak, keseharian ini lagi sibuk apa nih Pak akhir tahun 2024 ini? Akhir tahun 2024, tentunya kita disibukkan dengan rapat kerja daerah Kejaksaan Tinggi Maluku. Kemudian ini persiapan juga nanti dalam rangka tentunya peringatan Hari Natal kan, bagi umat Kristiani, dan yang barusan kita sampaikan itu adalah Hari Anti Korupsi. Itu. Jadi sebenarnya banyak sekali agenda di akhir tahun ini ya dari Kejaksaan Tinggi Maluku sendiri yang harus dipersiapkan. Nah, Bapak, tentang Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA ini, sepertinya juga masih asing di telinga kita selaku orang awam atau masyarakat pada umumnya. Bisa dijelaskan dulu Bapak, HAKORDIA atau Hari Anti Korupsi Sedunia itu apa sebenarnya Bapak? Hari Anti Korupsi Sedunia itu yang jatuh pada tanggal 9 Desember itu, ya kan? Setiap tahunnya ya, tanggal 9 Desember itu kita peringati sebagai upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, ya kan? Oleh negara-negara di dunia, di mana kita sadari bahwa korupsi telah merusak sendi-sendi perekonomian, kehidupan, ya kan, bangsa kan ya. Dan ini juga tindak pidana korupsi adalah masuk dalam extraordinary crime, jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Ya kan. Tentunya hal ini akan menghambat ya, kalau tindak pidana korupsi itu akan menghambat tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa kita seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, jadi ini juga momentum peringatan HAKORDIA ini merupakan momentum untuk lebih lagi memperkuat komitmen ya Bapak ya, memberantas korupsi seperti yang tadi Pak Kejati sudah sampaikan bahwa ini juga sebenarnya penyakit masyarakat ya Pak ya, korupsi ini. Baik, Bapak, untuk tema tahun ini HAKORDIA yang diperingati apa Pak temanya? Jadi untuk kegiatan kita ini ya, temanya itu bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju. Dan untuk itu kita juga menjalankan seminar-seminar kan, itu dengan tema terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola organisasi pasca dilakukannya penindakan. Itu tema untuk kegiatan seminar. Jadi kegiatan yang kita lakukan yaitu ya termasuk seminar, terus edukasi juga tentu, penanganan hukum juga kepada masyarakat. Temanya sekali lagi bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju. Mungkin sudah ada rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyambut
tanggal 9 Desember untuk puncak peringatannya, Bapak sudah ada sosialisasi atau edukasi yang sudah dilakukan sebelumnya, Bapak? Untuk kegiatan tanggal 9 Desember itu nanti dilakukan upacara ya kan, di Kejaksaan Tinggi, juga di Kejari-Jari dan Capjari, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi. Ya kan, itu dilakukan upacara. Kemudian oleh teman-teman juga di Kejati dan Kejari, juga Capjari itu kita melakukan juga edukasi. Edukasi itu dalam rangka yaitu melenggarakan diskusi atau seminar atau FGD juga kan ya, di perguruan tinggi juga dengan pemerintah daerah atau gimana kan itu. Dan juga publikasi. Jadi kita melakukan publikasi yaitu mengenai hasil karya kejaksaan seperti dialog interaktif ya kita ini sekarang ini interaktif dengan mengupload kegiatan-kegiatan ini ke media. Kemudian menyampaikan pesan-pesan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tayangan yang video tadi, ya kan, termasuk juga hasil kinerja kita, ya kan, kinerja kita yang telah kita lakukan selama tahun 2024. Itu. Apa output atau harapan, ekspektasi yang ingin didapat dari Hakordia ini terhadap masyarakat dari semua elemen nih Pak yang sudah mendapat edukasi atau publikasi, dari mulai masyarakat kalangan anak-anak hingga dewasa, apa output yang ingin dicapai Pak dari Hari Hakordia ini? Itu tentunya dengan adanya kegiatan yang kita lakukan itu, masyarakat bisa mengetahui, ya kan? mengetahui ya kan? tentang apa itu tidak korupsi, pencegahannya juga, ya kan? Penindakannya juga. Nah, itulah ya, kemungkinan itu bisa didapat dari hasil-hasil yang kita lakukan edukasi tadi melalui dialog interaktif, seminar, ya kan? FGD, ya itu. Baik, ya kita doakan semoga ya Bapak ya, ini juga bisa mencapai goals-nya, masyarakat dapat diedukasi dan mengerti tentang bagaimana membantu kejaksaan juga dalam pemberantasan korupsi. Kita akan break sejenak Bapak dan juga pemirsa sekalian. Untuk segmentasi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa langkah strategi dari Kejaksaan Tinggi Maluku dalam memberantas korupsi di Provinsi Maluku tercinta. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Dari berbagai sumber kompeten. Sehingga kalau bangun mungkin ditangani oleh pihak terkait dalam segala peristiwa. Para pedagang amplas atau akses jalan lintas itu. Kasus suspek DBD terbanyak telah ditetapkan sebagai tersangka yang dibungkus realita dan fakta. kerusakan jalan di Kota Ambon, Maluku di mana saja Anda berada. Kami sajikan berita aktual, berimbang dan terpercaya. Mengedepankan kepentingan publik. 100 personil aparat kepolisian dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Inilah kami, redaksi TVRI Maluku, mempersembahkan Maluku hari ini. Setiap hari Pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. hanya di TVRI Maluku. Media pemersatu bangsa.
Halo pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Warna 30 Produksi TVRI Maluku dan masih dengan tema kita Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Bapak Agus Sunanto. Bapak, kita sudah bahas banyak tadi tentang Hakordia, apa itu sebenarnya, kenapa harus dirayakan, dan juga apa saja yang sudah dilakukan untuk menyambut Hakordia di Provinsi Maluku. Nah, kita ke segmen selanjutnya ini mau tahu Pak, apa langkah yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, Bapak sebagai Kepala dan juga seluruh jajaran yang sudah dilakukan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Maluku, Pak? Jadi upaya yang kita lakukan ada dua, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif itu jadi kita melakukan penyuluhan hukum, kemudian penerangan hukum, dan lagi jaksa masuk sekolah, kemudian juga PPS, jadi pengembangan pembangunan strategis terhadap proyek-proyek yang dilakukan oleh daerah Maluku. Dan kemudian ada lagi jadi Insja nomor 5 tahun 2023, jadi kita optimalisasikan mengenai peran intelijen melalui program Jaga Desa. Itu tadi yang dilakukan oleh bidang intelijen. Kemudian ada lagi yang dilakukan oleh bidang datun, jadi ini preventif ya. Jadi melakukan pendampingan hukum, kemudian kita memberikan pertimbangan hukum dan juga legal opinion atau legal assistance itu preventif melalui bidang datun. Represif itu ya kita lakukan penindakan bila mana ada indikasi penyimpangan tindak pidana korupsi itu. Selain dua langkah tadi, mungkin ada pendekatan yang lebih khusus atau spesifik yang dilakukan oleh Pak Kejati sendiri, karena mengingat karakteristik mungkin dan budaya orang Maluku di sini, apakah sudah ada pendekatan-pendekatan tertentu untuk bisa menyampaikan pesan ini, Bapak? Ya tadi yang pertama tadi kan preventif, ya kan, melalui penerangan hukum, jaksa masuk sekolah, penyuluhan hukum, itu tadi kan ya, penerangan hukum dilakukan kepada instansi pemerintah, penyuluhan hukum dilakukan kepada masyarakat, sehingga mereka tuh tahu tentang tindak pidana korupsi, itu aja. Baik, dan sejauh ini selama Bapak menjabat, apakah ini juga sekaligus mengaitkan kita untuk informasi atau data selanjutnya yang mau kita ketahui nih Bapak, untuk kepentingan atau informasi untuk publik, apa dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2024 ini, apa saja atau sudah sejauh mana pencapaian kinerja dari Kejaksaan Tinggi Maluku dalam upaya memberantas atau penuntasan tindak pidana korupsi di wilayah Maluku ini, Pak? Jadi selama tahun 2024 ini, capaian kinerja yang kita dapat ya, itu kita di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku, ya kan. Jadi termasuk di Kejari-Kejari, juga di cabang Kejaksaan Negeri, kita telah melakukan penyelidikan sebanyak 44 kasus. Kemudian penyidikan itu sebanyak 45, dan sudah dilimpahkan ke penuntutan di pengadilan ya, itu sebanyak 30 perkara. Dan yang paling banyak itu ada di daerah mana Bapak? Atau berasal dari kabupaten kota yang mana di wilayah Maluku sejauh ini Bapak? Tingkat korupsi yang tadi Bapak sebutkan, mulai dari perampungan datanya ya Bapak ya? Jadi tentunya di Kejati kan ya, karena Kejati kan wilayahnya bisa menangani di wilayah seluruh Kejati Maluku. Jadi di Kejati yang kita banyak melakukan penindakan terhadap perkara korupsi. Dari sekian banyak itu prioritasnya untuk penanganan dari Kejati sendiri yang sebelah mana ya Pak? Yang mana Pak? Jadi skala prioritasnya itu ya tentunya
penanganan hukum yang dilakukan oleh Kejati itu menyangkut pengadaan barang dan jasa, karena memang banyak penyimpangan di sini oleh instansi pemerintah. Oke, Bapak, berdasarkan survei yang kami baca ya Pak, bahwa masyarakat menempatkan jaksa ini sebagai salah satu garda untuk penegakan anti korupsi atau pemberantasan korupsi terbanyak. Apakah itu juga sudah bisa dilabelkan untuk Kejaksaan Tinggi Maluku saat ini? Apakah sudah pernah melakukan survei-survei tertentu di masyarakat untuk kinerja Kejati Maluku sendiri, Bapak? Nah, itu yang menilai masyarakat kan nanti kan, kita nggak bisa, yang menilai masyarakat nanti. Apakah kita telah melakukan melaksanakan tugas dengan baik, kinerjanya kita baik atau enggak, itu kan yang menilai masyarakat. Ya. Berarti setelah ini harus bikin survei kayaknya Pak di Hakordia ini. Oke, baik Bapak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak, tentang kendala atau hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah Maluku ini seperti apa sih Pak? Jadi kendalanya kan gini, letak Maluku. Letaknya yang mungkin banyak pulau-pulaunya kan ya, ini menjadi kendala juga, ya kan. Jadi mulai pemanggilan saksi, itu kan ya, pemeriksaan saksi kan ya itu kan. Jadi emang unik gitu kalau kita menangani perkara korupsi di daerah Maluku ini, karena menyangkut letak geografisnya kan ya. Sehingga memang alhamdulillah jaksa-jaksa kita itu jaksa-jaksa yang handal, sehingga kendala-kendala ini insya Allah dapat dilalui dengan lancar ya kan. Itu, karena memang ada teknik tersendiri gitu, dalam penanganan perkara korupsi itu kan. Selain kendala geografis, mungkin ada kendala atau hambatan yang lain yang ditemukan pada saat bertugas, Bapak? Ya kalau kita manggil saksi kan tentunya biayanya kan mahal juga itu, biaya transportasinya kan, itu, dan tidak setiap hari ada penerbangan. Misalkan kita memanggil saksi dari Tual, ya kan? Itu kan penerbangan ya sehari, ada jadwal tertentunya ya, 2 hari sekali kan, itu 2 hari sekali ya, itu kendalanya di situ. Tapi alhamdulillah lah bisa kita lalui kan. Oke, baik. Jadi memang semua segi dari semua kedinasan kayaknya mengeluhnya untuk menerapkan sebuah kebijakan tertentu, emang di situ ya Pak, letaknya geografis seperti itu ya Pak, selalu dikeluhkan nih Pak. Nah Pak, selanjutnya dari kacamata Bapak secara umum nih, gambaran angka tindak pidana korupsi di Provinsi Maluku selama 2 tahun terakhir, mungkin Bapak bisa dijelaskan seperti apa gambarannya Pak? Ya, tidak banyak juga. Jadi mungkin masyarakat Maluku sudah tahu hukum kan, sehingga takut juga untuk melakukan tindak pidana korupsi. Baik, tentunya pesan, kesan, dan juga kiat-kiat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku akan disampaikan, utamanya untuk pemerintah wilayah Maluku. Namun kita akan mendengarkannya dalam segmen terakhir, segmen ketiga, setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog Warna 30. Versi aku. Idola aku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memperhatikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjaga aku sepanjang waktu, mendampingi ibu memeriksakan kesehatanku bahkan sejak di dalam perut. Idola aku selanjutnya adalah ibu. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semuanya enak. Itu yang membuat aku selalu sehat.
Terima kasih idolaku, ayah dan ibu. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Warna 30, produksi TVRI Maluku, dan masih dengan tema kita Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Bapak Agus Sunanto. Bapak, kita sudah sampai di penghujung dialog kita kali ini, dan untuk segmen terakhir ini kita mau lebih dalam, Pak, mengetahui tentang agenda besar Hakordia yang akan jatuh tanggal 9 Desember nanti. Secara wilayah tadi di Maluku, Bapak sudah jelaskan bagaimana perayaannya atau peringatannya seperti apa nantinya, tetapi kalau agenda nasional, apakah sudah dibocorkan mungkin Pak agenda nasional untuk menyemarakan Hakordia 2024 ini, Pak? Ya, jadi tentunya kan sama dengan kita kan mengacu kepada apa yang telah diamanatkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi peringatan penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia itu diselenggarakan serentak pada tanggal 9 Desember, yaitu dengan melakukan upacara, ya kan? Upacara Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan cabang Kejaksaan Negeri itu. Selain itu, apakah ada program terbaru atau terobosan terbaru yang sudah dicanangkan untuk pengentasan atau pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, Pak? Ya, tadi yang telah kita sampaikan di awal-awal itu tadi kan, itu Hari Anti Korupsi Sedunia ini, ya kan, itu kegiatan yang dilakukan itu meliputi yang tadi kita sampaikan itu edukasi, ya kan? Melakukan edukasi, yaitu seperti ada diskusi, kemudian sarasehan, seminar, FGD itu kita selenggarakan. Kemudian publikasi itu jadi mengenai kinerja kejaksaan, ya kan, kinerja kejaksaan yang diupload, jadi seperti dialog interaktif, ya kan, di radio atau di televisi, kemudian mengupload juga tentang capaian kinerja kejaksaan, ya kan, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, ya kan? Itu kita upload di media juga. Kemudian kegiatan serupa lainnya yang sama dengan seperti tadi itu dilakukan dengan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Baik, Bapak, ini pesan dan juga kiat-kiat Bapak yang ingin disampaikan. Yang pertama untuk pihak penyelenggara juga dulu, Pak. Dalam hari ini pemerintah atau juga KPK, silakan Bapak. Jadi tugas pemberantasan tindak pidana korupsi itu, ya kan, bukan hanya tugas APH aja. Jadi aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, tapi merupakan tugas kita bersama, tugas kita semua, ya kan, dalam memberantas tindak pidana korupsi itu. Dan yang berikutnya untuk masyarakat, Pak, bagaimana masyarakat bisa mengambil peran untuk membantu pemerintah dan juga pihak penyelenggara untuk pemberantasan korupsi di wilayah Maluku khususnya? Ya, mari kepada masyarakat, ya, kita pesan kepada masyarakat Maluku, ya kan, mari kita jaga Maluku tercinta ini, ya kan, dengan membangun budaya anti korupsi, ya kan. Jadi tentunya ini kita lakukan bersama dengan masyarakat Maluku, ya kan, membangun budaya anti korupsi, ya kan. Sehingga dengan sendirinya nanti orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan berpikir
berkali-kali lipat, ya. Jadi kita jaga Maluku kita tercinta. Itu. Selanjutnya untuk generasi muda nih Pak, Gen Z dan juga generasi milenial nih Pak, yang juga merupakan penerus bangsa ini Pak. Apa pesan Pak ke Jatim Maluku untuk penerus bangsa ini untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi? Untuk generasi Gen Z ya, gitu ya. Ya, apa yang telah kita sampaikan tadi, ya kan, tentunya harus banyak belajar, harus banyak mengikuti, ya kan, membaca mengenai tindak pidana korupsi, bahayanya gimana terhadap negara, terhadap bangsa, kan itu kan. Jadi sebanyak membaca, harus banyak belajar juga, nah, itu, dan tentunya apa akibat-akibatnya tindak pidana korupsi kan nanti kan membahayakan perekonomian negara. Betul. Kan gitu. Itu aja. Baik. Baik, Bapak, itu saja pesannya, Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Bapak, untuk kesempatannya sudah berbagi bersama kami di Dialog Warna 30 bersama dengan seluruh pemirsa TVRI Maluku di berbagai kabupaten kota di wilayah Maluku. Sukses terus, Bapak. Amin. Dan sukses juga untuk Hakordia 9 Desember 2024 nanti. Ya. Baik pemirsa, dan itu tadi dialog santai casual kita bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Bapak Agus Sunanto, dan semoga informasinya bermanfaat dan juga membuka wawasan berpikir kita terkait dengan Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati tanggal 9 Desember 2024. Mari mengambil peran kita untuk bersama memberantas korupsi di bumi Raja-Raja Maluku untuk generasi emas 2045. Akhir kata, saya Monika Seipala mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Amato.